Welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri bersama gua Ari Putra. Halo warga sadar, masyarakat Total Politik semuanya. Kali ini karena menyambut Euro 2020, gua akan membicarakan suatu hal tentang sepak bola, yaitu pertarungan agama dalam politik sepak bola di Skotlandia. Ada yang pernah mendengar istilah the old firm gitu, ya orang Skotlandia membacanya kayak gitu kira-kira. Ya, itu sebuah pertarungan dua klub sepak bola besar Liga Super Skotlandia, yakni Glasgow Celtic dan Glasgow Rangers, yang sangat bersejarah, sangat kental aroma rivalitasnya. Jadi rivalitas ini tidak sekedar kompetisi olahraga, namun menjelma menjadi sebuah pertikaian sektarian. Rangers ini adalah klub yang dihuni oleh pemeluk agama Protestan, yang mana kita tahu bahwa mayoritas masyarakat Skotlandia adalah pemeluk agama Protestan. Sementara Celtic adalah klub yang didirikan oleh seorang pemuka agama Katolik, yaitu Pastor Wilfrid. Nah, kalau Celtic didirikan itu tujuannya adalah sebagai wadah olahraga bagi umat Katolik awalnya, gitu. Jadi kalau Protestan itu memang menjadi suatu identitas wilayah, Glasgow Rangers, nah Katolik ini awalnya jadi wadah gitu bagi pemeluk agama Katolik yang merupakan minoritas di Glasgow atau Skotlandia pada umumnya. Nah, tidak jarang benturan fisik terjadi di luar stadion Ibrox atau di dalam Ibrox atau di Celtic Arena gitu juga terjadi benturan fisik. Nah, dan juga tindakan diskriminatif. Saya tidak akan menerima pendukung Celtic untuk menjadi pekerja di tempat saya gitu. Nah, ini memperlihatkan bahwa memang ketegangan di antara dua klub ini baru dimulai pada 28 Mei 1888. Ya, itu adalah pertemuan pertama keduanya di Liga Skotlandia. Langsung ejek-ejekan rasisme itu muncul gitu ya. Ada orang Femi apa segala macam, gue nggak mau nyebut di sini, nanti gue dikenakan undang-undang ITE. Pertarungan antar kedua supporter ini. Nah, tetapi lepas dari pertarungan pertama itu, memori yang dibawa bukan hanya soal sepak bola atau bukan hanya soal pertarungan di lapangan hijau pada saat 1888 itu, tetapi ada upaya untuk membawa kembali memori yang pernah terjadi di masa lalu antar kedua kelompok agama ini. Pada abad ke-16, gerakan Protestanisme itu sedang mengalami kesuburan atau mekar gitu di Skotlandia, yang mana gelombangnya jauh lebih mengerikan dan lebih besar dibandingkan daerah-daerah lain di Eropa, di mana gerakan reformasi gereja itu terjadi juga di banyak daerah di Eropa gitu. Nah, para pengikut John Knox melakukan dekatolikisasi gitu di Skotlandia waktu itu. Para pengikut John Knox ini bahkan melakukan sebuah upaya pemurnian etnis gitu. Mereka yang bergerak dari basisnya di selatan Skotlandia, mereka bergerak hingga utara Edinburgh dan Glasgow untuk melakukan pembersihan gitu atau membunuh umat-umat agama Katolik gitu. Dan kemudian sekitar 3 abad imigran Irlandia masuk kembali ke Skotlandia gitu, yang mana orang Irlandia ini kan mayoritas beragama Katolik, yang mana kita bisa lihat di perayaan Saint Patrick Day gitu misalnya. Nah, orang-orang Irlandia ini masuk kembali 3 abad kemudian dan terbentuklah 39 komunitas Katolik di kota Glasgow hingga hari ini. Nah, ini adalah kelas-kelas bawah yang kaya-kaya biasanya pindah ke New York atau daerah-daerah lain di
Amerika atau di Eropa kayak London dan lain-lain gitu. Nah kalau kita nonton Netflix itu bisa lihat kan film Irish gitu. Nah di situ ada bagaimana orang Katolik di Amerika Serikat keturunan Irish, juga ada cerita soal Consigliere di keluarga Corleone yaitu Tom Hagen juga keturunan Irlandia. Ini Consigliere ini bukan Vincenzo ya, bagi Anda pecinta drakor, banyak Consigliere di Eropa sana, di Italia atau keluarga-keluarga mafia, bukan hanya Vincenzo Casano yang merupakan seorang Consigliere. Nah, balik lagi, imigran Irlandia ini masuk ke Skotlandia, latar belakangnya juga soal kesulitan hidup, berat hidup di Skotlandia, di Irlandia waktu itu karena wabah hama kentang yang begitu menggila. Mau tidak mau mereka harus angkat kaki agar tidak menderita kelaparan. Jadi mereka untuk menghindari dan bertahan hidup mereka harus pindah gitu. Dan perpindahan mereka ke Skotlandia tadi, ke Glasgow, itu memunculkan klub bola untuk warga imigran dari Irlandia gitu di kota Glasgow. Nah, seiring waktu berjalan, dua klub ini tumbuh menjadi dua kekuatan dominan di Skotlandia. Jadi sebagai konsekuensinya, maka isu sektarian di antara keduanya pun juga menjadi semakin menguat. Dan terus berkembang terus kedua klub, dan rivalitas keduanya yang mencoba untuk Puritan, gua hanya Katolik, lu itu Protestan gitu, semakin dilakukan, bahkan sampai diskriminasi di luar lapangan hijau juga terjadi gitu. Namun ada satu hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, yaitu realitas kapitalisme global yang tidak dapat dihindari gitu. Mereka mau tidak mau harus melakukan negosiasi kepada modal, kepada perkembangan dunia gitu. Dan itu tampak dari berulang kali kedua klub yang dominan di liga lokal Skotlandia ini meminta untuk bergabung dengan Liga Inggris yang scale-nya lebih besar dan pengaruhnya tentunya juga lebih besar, secara revenue juga lebih besar gitu. Namun selalu menghadapi hambatan dan mereka tidak berhasil bergabung. Nah, akhirnya kedua klub ini mencoba strategi marketing lain. Gak mungkin kan konflik sektarian yang terus-menerus direproduksi ini cuma sekitar Glasgow aja gitu. Jadi klub sepak bola ini punya tuntutan untuk mengglobal gitu. Dan tidak mungkin mereka hanya berkutat di dalam kota Glasgow aja pertarungannya. Jadi pihak kedua klub berupaya untuk menyebarkan promosinya ke semua daerah rantauan orang-orang Skotlandia dan orang-orang dari Irlandia ini gitu. Nah, di saat itu juga muncul kekuatan-kekuatan yang menggegerkan dunia, terutama dari sepak bola Amerika Latin, yang semakin atraktif, bakat-bakat alami mereka tumbuh di sana ya. Yang mana mereka itu 100% beragama Katolik. Dan itu Rangers mau nggak mau itu harus bernegosiasi gitu dengan realitas ini. Jadi kalau mau kompetitif di level Eropa, mau kompetitif di liga sendiri harus menghadapi Celtic, itu mau nggak mau mereka harus membuka keran itu gitu. Nah, pada akhirnya jalan bagi pemain non-Protestan di Rangers harus dibuka. Jadi mau nggak mau mereka pun harus membuka keran pemain non-Protestan ini. Jadi ketika menghadapi dunia yang sedang berjalan mengalami liberalisasi gitu, narasi soal hak, persamaan hak dan tindakan anti diskriminasi semakin menguat juga. Mereka menganggap itu adalah formula politik dan kehidupan sosial yang sangat purba.
Jadi mau nggak mau berkat desakan-desakan globalisasi, Glasgow Rangers harus membuka keran pemain non-Protestan. Jadi Maurice Johnson adalah pemain minoritas Katolik pertama yang direkrut oleh Rangers pada tahun 1989. Jadi lama sekali itu dari klub ini pertama kali bertemu 1888. Jadi 100 tahun kemudian baru ada pemain Katolik yang bermain di Glasgow Rangers, dan itu merupakan mantan pemain Glasgow Celtic. Dia mengaku bukan seorang Katolik yang taat, namun Johnson harus berhadapan dengan serangan-serangan dari pendukung Celtic juga. Dia dianggap pengkhianat, pembelot, bahkan dia harus tinggal di luar Glasgow. Dia mau nggak mau gitu. Jadi tekanan di masyarakatnya nggak berkurang, walaupun di globalisasi klub-klub ini mau nggak mau harus membenahi dirinya. Jadi keputusan ini sebenarnya mengambil Maurice Johnson ini bukan semata-mata niat baik seperti yang gue bilang tadi, bahwa ini adalah tren global. Mau nggak mau sebuah unit usaha itu harus terbuka untuk semua golongan gitu, tidak boleh ada tindakan yang diskriminatif. Jadi ini bukan buat bahwa dia berubah, enggak gitu, tapi soal ini ya, soal lain gitu yang mau nggak mau mereka harus turuti. Salah satunya hak siar TV yang semakin besar, sehingga tentunya tindakan diskriminatif ini tidak bisa dibenarkan karena TV bagian dari network globalisasi tadi gitu. Nah kemudian mereka ingin menghindari ancaman hukuman dari UEFA juga, ya, terutama terhadap kebijakan transfer yang mereka lakukan dengan tindakan-tindakan yang menutup diri terhadap kelompok non-Protestan gitu, terutama bagi pemain-pemain yang beragama Katolik. Ini juga bertentangan dengan nilai-nilai yang dibawa oleh sepak bola gitulah menurut UEFA. Jadi karena itu Glasgow Rangers pun mulai berbenah. Nah setelah dilakukan peleburan tersebut, ada pembukaan untuk umat Katolik di Rangers, isu sektarian itu tidak serta-merta berkurang. Jadi meski di tubuh tim tidak semuanya beragama Katolik atau Protestan, polarisasi itu perlu terus untuk dijaga oleh elit-elit kedua klub ini gitu. Bahkan di kalangan supporter, mereka tidak menerima pendukung Celtic bekerja di perusahaan yang punyanya pendukung Rangers, seperti yang tadi juga sempat gua singgung gitu. Nah inilah tindakan diskriminasi ini ternyata penting gitu, kalau enggak rivalitasnya itu tidak memuncak, tidak besar, sehingga tiket pertandingan tidak laris-laris amat gitu, kira-kira lah gampangnya. Nah dulu terjadi dengan Lorenzo Amoroso. Ada yang ingat dengan pemain ini? Kalau lu tahun lahirnya sama kayak gua harusnya tahu gitu. Dia pemain Glasgow Rangers dari tahun 1997 sampai 2003, yang berasal dari Italia, negara yang mayoritas beragama Katolik, termasuk Amoroso ini sendiri. Jadi ketika pendukung Rangers itu menyanyikan lagu-lagu yang bermuatan anti Katolik, malah disemangatin balik gitu sama Amoroso, sama Lorenzo Amoroso ini. Jadi memang semua yang masuk ke lapangan termasuk pemain Katolik gitu ikut menjadi bagian dari simbol identitas Protestanisme yang diperkuat oleh Rangers. Jadi mereka perlu gitu untuk membangun semangat sektarian itu dalam rangka membangun rivalitas, sehingga fanatisme terhadap klub juga masih kuat, sehingga orang tertarik ke stadion gitu, sehingga hak siar jadi mahal karena semua orang nonton gitu. Jadi kemajuan ekonomi di Skotlandia sekaligus kemunculan kota-kota industri termasuk di Glasgow tidak menghilangkan watak konflik identitas yang purba ini. Mereka hanya bermanifestasi dalam bentuk yang lain. Kalau dulu memang soal isu sektarian, tapi sekarang muncul untuk sebagai komoditas ekonomi gitu.
Nah, nuansa sektarian itu hidup untuk menjaga rivalitas yang terus memperbanyak uang masuk bagi kedua pihak dan juga sebuah upaya untuk akumulasi kekuatan politik bagi elit-elit lokal yang bertarung di politik lokalnya di Skotlandia gitu. Nah, jadi ini tidak semata-mata soal agama, tapi ada kompleksitas lain yang terjadi di dalam rivalitas ini. Nah, jadi kalau lu punya tema soal sepak bola yang bisa gua bahas, silakan komentar aja di sini. Nanti gua akan bahas masukan-masukan dan tema-tema lu. Terima kasih udah nonton. Semua warga sadar, masyarakat total politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri berikutnya.